Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahil Fatahil Alim alladzi arsyada man istafahu min ibadihi lit-ta'allumi wa ta'lim wa ja'ala al-ilma sababan najati wal fawzi biz-zulfa 'indal malikil 'azim. Wassalatu wassalamu ala man arsalahu Allahu hadan ila siratal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi al-faizin min suhbatihi wattiba'ihi bil khuludi fi daril baqa'i wan na'im. Alhamdulillah, di malam hari ini kita bisa kembali melanjutkan kajian fikih kita. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Qala al-musannif rahimallahu taala wa nafa'na bi 'ulumihi wa bikum fid dharain amin. Faslun wa la yasihhu 'aqdun nikahi illa bi waliyyin wa syahidai adlin wa yaftaqirul waliyyu wa syahidan ila sittati syara'ita al-islamu wal bulughu wal aqlu wal hurriyatu wal dhukuratu wal adalah illa annahu la yaftaqiru nikahu dhimmiyati ila islamil wali wala nikahul amati ila adalati sayyid. Qala al-musannif faslun, ini pembahasan baru di bab nikah kita. Pembahasan sebelumnya kita sudah membahas tentang hal-hal yang dibolehkan melihat dan yang tidak boleh. Nah, ini ada hubungannya dengan aurat dan lawan jenis. Nah, setelah selesai itu musannif pengarang menjelaskan pembahasan berikutnya, yaitu wala yasihhu aqdun nikahi, tidak sah akad nikah illa biwaliyin wa syahidai adlin, kecuali ada wali dan ada dua orang saksi. Ada wali dan dua orang saksi. Ini yang di pembahasan kitab kuning itu. Nah, diriwayatkan dari Imam Muslim dari Jabir bin Abdullah anna Umma Salamah radhiyallahu anha ista'dzanat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam liqaulihi sallallahu alaihi wasallam la nikaha illa biwaliyin wa syahidai adlin wa ma kana min nikahin ala ghairi hadza fa huwa batilun. Jadi ujar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la nikaha illa biwaliyin wa syahidai adlin, tidak sah nikah kecuali ada satu orang wali, dua orang saksi yang adil. Wa ma kana min nikahin ala ghairi dzalik, apapun jenis pernikahan yang tidak standar ini, fahuwa batilun, maka nikahnya batal. Jadi ada wali, ada dua orang saksi. Nah, ini yang di mazhab Syafi'i wajib ada gitu, mempengaruhi sah atau adanya. Apakah sekedar ada orangnya? Nah, ternyata ada lagi tambahannya. Wa yaftaqirul waliyyu wasyahidani ila sittati syara'it. Jadi nikah itu, akad nikah wajib ada wali, wajib ada saksi. Ini mazhab Syafi'i lah. Dan ada wali dan saksi itu bukan sekadar hadir, ada syarat yang harus dipenuhi, harus ada supaya akad nikahnya sah itu. Yang pertama al-islamu. Yang pertama al-islam. Pertama. Lalu yang kedua wal bulughu, balik. Wal aqlu, berakal. Wal hurriyatu, merdeka. Wal dzukuratu, laki-laki. Wal adalatu. Nah, adil. Siapa gerang adil nih? Lani ujar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini riwayat Imam Ahmad. La nikaha illa biwaliyin mursyidin wa syahidai adlin. Dan tidak sah nikah kecuali wali yang mursyid, yang paham lah, yang baik. Wa syahidai adlin, saksi yang adil. Nah, jadi wali maupun saksi itu harus memiliki 6 sifat nih. Islam, ini nyaman ja, KTP kawa kelihatan. Wal bulughu, balik, nyaman ja minan duit. Wal aqlu, nyaman ja bakal. Wal hurriyatu, kadida lagi perbudakan. Wa dzukuratu, laki-laki, ini nyaman ja juga.
Wal adalatu adilna ini yang tengalih daripada yang lain. Kenapa? Karena al adalatu itu standarnya adalah orang yang ghairu fasiqin, bukan orang yang fasik. Lalu juga yang namanya adil ini la yusirru fi al maksiyah, tidak terus menerus dalam kemaksiatan, tidak berbuat dosa besar gitu, atau tidak berbuat dosa kecil tapi terus menerus gitu. Adil. Nah, lawan juga tidak meruntuhkan, merusak kehormatan. Itu ngarannya ifah. Maksudnya orang adil yang di dalam kitab ini adalah orang yang soleh itu. Kalau orangnya yang tidak melaksanakan kewajiban agama, kada sembahyang misalnya, nah maka ini keadilannya dipertanyakan. Jadi yang syarat adil ini yang mempengaruhi. Illa annahu la yaftaqiru nikahu dhimmiyati ila islamil wali wala nikahul amati ila adalati sayyid. Jadi pengecualian daripada 6 poin tadi adalah bilanya zimmi itu adalah sebutan orang yang non Islam tinggal di wilayah Islam, itu ngarannya zimmi. Nah zimmi ini setahun sekali bayar jizyah ke negara, itu zimmi. Kan ada kafir harbi, ada kafir zimmi, ada kafir muahad, ada kafir musta'man. Nah kafir harbi itu yang memerangi Islam, kafir zimmi itu adalah orang-orang yang non Islam, non muslim tinggal di wilayah muslim, bayar jizyah. Nah itu ngarannya zimmi. La yaftaqiru nikahu zimmiyati ila islamil wali. Jadi kalau ada seorang yang zimmi, kafir zimmi itu menikah, kada perlu walinya Islam, ya kan ini belum Islam lagi. Budak ya juga kada perlu keadilan sayyidnya. Nah, habis masalah itu, masalah yang wali nikah dan saksi, yaitu poin utamanya adalah adil. Makanya rancak kita disuruh istighfar dulu gitu, supaya diampuni dosa. Karena adil ini standar yang memang harus dimiliki dalam momen-momen tertentu, terutama yang ini. Apalagi adil dalam kacamata para ahli hadis, ini makin berat. Kenapa? Jadi orang yang adil itu harus menjaga muruah. Bilanya di Banjar ini menjaga muruah itu adalah bokopiah, bilanya terpacul kopiah kada menjaga muruah, nah hilang dah. Cuma memang standar adil ini lebih, ini sudah para ulama tuh merumuskan tuh lebih sederhana, kada sesulit itu lagi. Jadi kalau dalam kitab hadis mustalahul hadis itu, orang yang adil itu menjaga muruah. Salah satu yang kada menjaga muruah itu makan di warung. Nah, ini kada kayak itu lagi. Jadi konsep yang bahar itu kada dipakai lagi. Yang jelas paling kada adil ini kada fasik dan tidak melakukan dosa besar lah itu. Tidak fasik itu maknanya tidak melakukan dosa besar atau terus menerus melakukan dosa kecil. Nah, habis lalu musannif melanjutkan pembahasan lain dengan pembahasan wali. Nah, wa aulal wulati al abu. Jadi wali dalam pernikahan itu ada jenjang-jenjangnya. Harusnya yang jadi wali ini, lalu ini. Nah, wali nikah ini berhubungan juga lawan yang ngarannya ahli waris. Jadi ahli waris itu kaitannya lawan keluarga abah, keluarga mama kaya acil kada masuk hitungan, paman ding sanak mama kada masuk hitungan, nini dari mama mamanya mama masuk hitungan. Cuma pembahasan wali dalam nikah ini orang-orangnya ada hubungannya lawan di
orang-orang yang ahli waris, ada hubungannya. Wa aulal wulati al-abu. Jadi wali yang paling pertama, maksudnya prioritas nomor 1 wali itu adalah al-abu, ayah. Jadi abah itu yang jadi wali. Makanya bilanya ada anak bebinian, amun kawa, abahnya langsung menikahkan. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, summal jaddu abul ab. Nah, mbah tuh hanyar yang kai. Jadi beda lawan biasa udah kita. Ini bilanya masih hidup pang jelas dah. Abah, bilanya yang abahnya ini kadeda itu, maka yang kai abahnya abah. Ini urutannya lah. Itu kadeda ke atas tuh abah, abahnya abah, kai. Bila kadeda pang ngahanyar ding sanak summal akhu lil abi wal saudara kandung si perempuan, saudara kandung laki-laki dari si perempuan. Summal akhu lil abi. Nah, kemudian saudara tiri seabah. Saudara tiri seabah. Lil ab itu saudara kandung, saudara tiri sahabat. Jadi kalau dalam bahasa Indonesia saudara tiri dah itu aja kita. Itu mengandung makna yang banyak. Siapa itu jar? Ding sanak tiri, saudara tiri. Itu maknanya banyak. 1 bisa seabah. 2 bisa semama. Bisa kada seabah, kada semama, kuitan sama kawin. Itu bahasanya tiri. Cuma kalau dalam bahasa Arab itu diistilahkan ngarannya ada al-akhus syakik, saudara kandung, atau lil ab wal tadi bahasanya saudara kandung, abah mama sama. Summal lil ab ini saudara seayah. Jadi urutannya lah kabah bilanya abah kadada yang kai, bilanya kadada nih ke atas hanyar ke samping yaitu ding sanak kandung, bilanya kadada ding sanak seabah. Bilanya kadada pang. Nah, bilanya kadada summa ibnul akh lil abi wal anak saudara alias keponakan dari saudara kandung. Ini yang lakian, keponakan. Summal ibnul akh lil ab. Nah, bila kadada keponakan dari saudara tiri seayah tadi. Keponakan dari saudara tiri saya. Kadada juga summal am ini adalah saudara kandung ayah. Am itu saudara kandung ayah. Jadi dalam bahasa Arab ini ada perbedaan antara paman saudara ayah dan paman saudara ibu. Paman saudara ayah itu amun wadah kita ami itu. Ada yang namanya khal itu saudara ibu. Yang bisa jadi wali adalah saudara ayah, saudara ibu, kadakawa. Yang bisa jadi ahli waris saudara ayah, saudara ibu, khal tadi kada masuk hitungan. Kecuali karena ada ngarannya pembahasan ahli waris zawil arham. Nah, itu babnya di belakang. Paman lah. Bila paman kadeda nih, orangnya kadeda. Summa bnuhu anaknya, anak si paman tadi, berarti siapa nih? Sepupu dari ding sanak abah, sepupu sekali, itu bisa menikahkan. Nah, sepupu ini ibnul am ini sepupu sekali dari ding sanak abah ini posisinya adalah jadi wali kawa, menikahi kawa juga itu. Ini urutannya. Bilanya langsung aja bang, kada apa-apa bang. Bilanya yang lain menyerahkan ya. Cuma ini urutannya. Fa idza udimatil langsobat fal aulal mu'tik tsumma asabatu tsummal hakim. Bilanya kadeda nang ini maka maula yang memerdekakan. Nah ini udah kita kadeda lagi. Bilanya tuh kadeda berataan, udah kita langsung aja. Apa ngarannya? Wali hakim. Tsummal hakimu, wali hakim, kepala qaua. Nah, dalam hadis
Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, "Fas-sultanu waliyun man la waliyalah." Sultan itu, pemimpin itu dalam hal ini KUA adalah wali bagi orang yang tidak memiliki wali. Nah, ini apa ngarannya nih? Urutan wali yang menikahkan. Bila lain yang ini nikahnya kadesah. Makanya abah bagi perempuan itu sangat penting itu. Yang bisa bermasalah itu adalah abah tiri yang mulai halus sudah kawin. Jadi anak bebinian ini apa ngarannya nih, abahnya meninggalnya masih halus, masih bayi, lalu kawin pulang mamanya, nah abah nang ada tuh abah tiri baulah akta kelahiran kartu keluarga memakai ngaran abah tiri tadi. Pas kawin ini kan kalau diperiksa nih, karena tulisan datanya nang itu, kecuali apa, kejujuran si orang tua. Bolehlah jar abah tiri menikahkan, kada boleh, kada kawannya jadi wali. Mbah Pang caranya kayak apa? Nyaman aja, hubungi keluarga abahnya tuh yang masih hidup, tinggal kayak itu aja dihubungi. Jadi yang abah nih, apapun posisinya, kayak apapun itu posisinya tetap abah, kada mempengaruhi. Nah ini ngarannya wali. Makanya bab wali nikah ini penting. Kenapa? Karena bilanya salah walinya, nikahnya bermasalah. Termasuk juga ada kasus yang hanyar nih di Jawa Bang, anak tuh huruf. Nah sebujurnya anak tuh huruf tuh sebuting itu masalah. Cuma ada masalah lain daripada itu, ngarannya al-akh minar radha'ah, ding sanak sesusu. Itu aturannya bercatat. Kenapa bercatat? Jadi itu sudah resmi beding sanak, kada boleh kawin. Karena apa? Saudara sesusu itu. Ini yang wali. Nah wali nikah ini ngarannya tadi asobat. Ini asobah ada hubungannya lawan karena ilmu faraid. Asobah orang yang mengambil sisa harta. Ini istilah asobah. Karena di pembahasan ilmu waris ada pulang istilah asobah. Namun bahasa kita menyambat ternyata orang asbah. Itu asbahnya jar. Nah itu padahal asobah. Asobah tuh ini dalam bahasa faraid orang mengambil sisa. Cuma kalau dalam bahasa nikah yang wali nikah. Habis dah dua pembahasan. Yang ketiga pulang. Wala yajuzu ayyusarriha bi khitbati mu'taddatin wa yajuzu ayyu'arridalaha wa yankihaha ba'dan qidha'i iddatiha. Nah, wala yajuzu dan tidak boleh, kada boleh ayyusarriha bi khitbati mu'taddatin, tidak boleh meminang, tidak boleh mengkhitbah perempuan yang masih dalam masa iddah, kada boleh. Tapi wa yajuzu ayyu'arridalaha, tapi boleh lawan boleh pakai sindiran aja. Boleh pakai sindiran, cuma meminang kada boleh. Wayang kehaha dan menikahinya, maksudnya wa yajuzu ayyu'arridalaha, dan boleh melakukan sindiran boleh aja. Tapi menikahinya apabila bolehnya ba'da inqidha'i iddatiha, sesudah selesai iddahnya itu. Iddahnya itu kan 3 kali suci. Kalaunya hamil sampai melahirkan, nah itu masa iddah. Jadi kada boleh sebujurannya. Makanya perempuan yang dalam masa iddah itu ada hukum tersendiri, hukum khusus untuk perempuan yang masih dalam masa iddah. Itu ada hukum tersendiri, hukum khusus. Wan nisa'u ala darbaini, perempuan itu ada 2 macam, sayyibatin wa abqara. Sayyibatin ini adalah janda, wa abqarin ini adalah bujang itu. Sayyibat ini kada masih janda, pokoknya yang sudah pernah menikah. Fal bikru yajuzu lil abi wal jaddi ijbaruha 'alan nikah.
Nah, perempuan yang bujang atau perawan itu ada ngarannya istilah wali mujbir, atau ayah dan kakeknya itu boleh ijbar. Amun diartikan biasanya ijbar ini memaksa untuk menikah. Nah, sebujurannya tuh kadang itu bang, sebujurannya abah lawan kainya itu bisa menikahkan kada bahabaran, itu sahja, itu sahja nikahnya, walaupun mungkin kayaknya bebinannya ngalih, tapi bagusnya kayak apa ya, bagusnya ditakoni lah. Wasayyibu la yajuzu tazwijuha illa ba'da bulughiha wa izniha. Nah, sedangkan sayyib ini perempuan yang sudah menikah atau janda tadi tidak boleh menikah kecuali sesudah balik atau izinnya. Jadi kalau perempuan yang bujang langsung kawinakannya secara hukum ada bapak. Kalau perempuan yang sudah pernah menikah harus minta izin dulu. Nah, faslun, ini bab baru lagi. Wal muharramatu bin nasi arba'a syarata. Perempuan-perempuan yang muharramat, yang diharamkan untuk menikahi. Apa saja? Ini yang dalam Al-Qur'an ada 14. Ada 14. Sab'un bin nasab, ada 7 macam karena faktor nasab. Ada wasnatani birradha, 2 macam faktor sepersusuan. 4 macam bil musaharah karena perkawinan, dan 1 bin jihatil jam'i, kada boleh dikumpulkan. Yang pertama dulu, sab'un bin nasab, 7 macam yang tidak boleh nikahi karena faktor nasab. Apa saja? Wahunna al ummu wa in alat. Yang pertama adalah ummun, wa in alat itu ke atas, ummun. Jaddatun, jaddah itu kan mamanya mama atau nenek, sampai ke atas. Nah, itu haram dinikahi. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, wal bintu wa in safalat. Anak itu haram dinikahi sampai ke bawah. Namun bahasa lain, namun dalam bab wudu ini nang kada batal wudu atau tegatuk kada batal wudu. Wal ukhtu, saudara perempuan, saudara kandung perempuan. Saudara tiri iya juga. Bawahnya ding sanak. Wal khalatu, nah bisa dikit lagi. Wal khalatu, acil bibi. Wal ammatu, sama acil bibi. Khalah itu acil ding sanak mama, ammah itu acil ding sanak abah. Jadi beda bahasanya. Wa bintul akhi, anak perempuan dari saudara. Ini keponakan. Wa bintul ukhti, anak perempuan dari saudari. Iya, keponakan tadi. 7 lah. Nih 7 ini mahram. Mahram bagi laki-laki. Sebaliknya bang, bebinian sama lah, sama. Berarti yang jadi mahram perempuan abah, anak laki-laki, dan sanak laki-laki, paman, kamanakan laki-laki. Nah itu sama. 7 lah. Lalu 2 isnatani birradha. Nah ini yang jarang terjadi hari ini. Apa itu? Dengan sebab persusuan. Kan Nabi Muhammad itu waktu halus Sidin dikirim ke Bani Sa'adah minta susukan di sana. Nah, makanya mama yang menyusui Sidin adalah Halimatus Sa'diyah dari Bani Sa'diyah. Mama Sidin itu yang Halimah. Nah, itu jadi ibu susuk itu. Mama juga ngarannya. Ini ngarannya Ummul Murdi'ah, ibu yang menyusui. Nah, Halimatus Sa'diyah itu mamanya Nabi Muhammad, mama menyusui. Itu haram dinikahi karena sebab menyusui. Lalu yang kedua, al ukhtu minar radha, saudara perempuan dari menyusui. Jadi misalnya Halimah ini kan memiliki anak perempuan. Nah, kan anak perempuannya ini anak Sidin, anak kandung itu. Nabi Muhammad kan menyusu. Nah, anak perempuan tadi itu jadi dingsanak Nabi Muhammad. Dingsanak Nabi Muhammad. Jadi Nabi Muhammad itu anak tunggal lah, secara nasab anak tunggal. Tapi amun secara saudara sesusu, Sidin ada bisi saudara sesusu yang jelas dari Halimatus Sa'diyah.
Itu ding sanak sesusu. Jadi mahram juga, haram dinikahi mahram. Wa arba'un bil musaharah, dan 4 macam karena faktor pernikahan beiparan. 1 ummuz zaujah mintuha babinian, ini bagi laki-laki, berarti bagi yang perempuan mintuha lakian, mintuha itu. Lalu rabibah idza dakhala bil rabibah ini anak tiri apabila, jadi bila yang sudah menikah, sudah didukhul, ada yang memadahkan bilanya sudah akad nikah, itu resmi jadi anak tiri, haram dinikahi. Nak kawin ya ti mamanya nang tabung mas, mamanya aja kawin aja. Nah bila yang kawin mamanya, anaknya itu jadi anak tiri, haram dinikahi. Bahasa wa ini mama sambung itu, abah sambung ya juga itu haram dinikahi. Wa zaujatul abi, istri ayah mama kah lain. Misalnya yang abahnya bebini bahasa meninggal kan, mama meninggal, lalu abah kawin pulang, nah itu mamanya abah tuh jadi mahram, haram nikahi. Wa zaujatul ibni minantu, ya juga ini jadi mahram, haram dinikahi, jadi mahram. Wa wahidatun min jihatil jama'i, terakhir, dan 1 daripada diharamkan nih mengumpulkan, yaitu ukhtu zaujah. Jadi dalam syariat Nabi Muhammad SAW tidak boleh menikahi 2 orang perempuan bersaudara, haram dinikahi beimbayan. Tapi bilanya bergantian, istilahnya turun ranjang, nang kakak dikawini meninggal, kawini pulang adingnya, kada apa-apa tuh boleh aja. Yang kada boleh itu dikawini beimbayan, terkumpul bebini 2 tapi beding sanak, itu kada boleh, hukumnya haram. Wala yujma'u bainal mar'ati wa ammatiha wala bainal mar'ati wa khalatiha. Insyaallah ini di pertemuan berikutnya. Minta hal minta ridha. Subhanallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Al-Fatihah.